Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur, kita dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan hari demi hari, sehingga sampai hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal, karena Natal sudah semakin dekat ya. Mari kita nyanyikan dari KPPK nomor 109, Mari Tuturkan Kisah Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, satukan hati kami, Tuhan sucikan kami, dan Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Yesus telah lahir ke dalam dunia, lambang pemerintahan di atas bahunya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum kita masuk ke dalam perintilan firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat kembali ya Tuhan, ada dalam persekutuan doa kami. Kami bersyukur Tuhan Kau yang memimpin kami hari demi hari.
Sebentar juga kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, biar kiranya Engkau yang tolong kami dapat fokus menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Aku juga yang tolong hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Kitab ini atau bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang nyanyian pujian Zakaria. Mungkin Zakaria bukan tokoh yang Bapak Ibu Saudara sering dengar begitu ya. Biasanya kalau kita mendengar Natal, dekat Natal kita lebih mengenal sosok seperti misalnya Yusuf, Maria, atau baru minggu kemarin ketika saya berkhotbah saya membawakan mengenai Yohanes Pembaptis. Atau kadang-kadang mengenai Natal juga yang kita ingat gembala-gembala, orang Majus. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu Saudara, Herodes lebih terkenal daripada sosok Zakaria. Kita lebih mengenal, oh ya ada tokoh Herodes dibanding ada yang namanya Zakaria. Bapak Ibu Saudara, Zakaria sedikit latar belakangnya dia adalah bapak dari Yohanes Pembaptis. Jadi kalau hari Minggu kemarin kita bahas anaknya, sekarang bapaknya kita bahas. Zakaria ya seorang keturunan Nabi Bapak Ibu Saudara. Lebih tepatnya dia seorang imam, dia keturunan imam dan ketika ia melakukan tugasnya, Tuhan memberikan penglihatan kepadanya bahwa anaknya yang sedang dikandung oleh istrinya akan menjadi orang yang telah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama, orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya Yohanes Pembaptis. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang unik adalah ketika dia menerima penglihatan itu, dia menjadi bisu. Bisu sebagai tanda bahwa Tuhan benar-benar memberikan penglihatan kepadanya. Jadi selama istrinya mengandung, ya bisu. Sampai pada waktu istrinya melahirkan, lalu anak itu diberi nama Yohanes, barulah ia dapat mampu berbicara, dan ketika ia mampu berbicara, nyanyian inilah yang kemudian keluar dari mulut Zakaria. Satu Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang panjang, bagian Alkitab panjang satu perikop ini. Saya tidak akan secara keseluruhan begitu ya, satu persatu. Tapi saya mau kita melihat pesan apa yang sebenarnya dibawakan oleh Zakaria dalam nyanyian pujiannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar nyanyian pujian, ucapan syukur begitu ya, seperti misalkan kalau ada orang yang mengalami sesuatu yang baik. Contohnya, kalau kita lagi sekarang nonton Piala Dunia begitu ya, biasa kalau ada tim yang menang, tim yang kita dukung menang, kita mengucap syukur gitu ya. Dan sebagainya, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi lebih mendalam. Zakaria sebetulnya sedang bernubuat. Yang kepenuhan Roh Kudus kalau ia bernubuat Bapak Ibu Saudara. Dalam nubuatannya kita melihat bahwa ia sedang menubuatkan kembali kedatangan Mesias. Dikatakan bahwa Mesias dari keturunan Daud akan datang, tanduk dari keturunan Daud, ia yang akan memberikan kelepasan atau memberikan keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang unik dari nubuatan ini adalah bahwa nubuatan ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa Tuhan akan datang untuk melepaskan bangsa Israel. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, melepaskan dari apa? Pada masa itu bangsa Israel sudah dijajah oleh Roma, dan ketika mereka mendengar kata Mesias, yang mereka pikirkan adalah seorang penguasa, seorang pembebas yang akan menjadi pemerintah atas mereka, layaknya seperti kaisar atau raja. Jadi ketika mereka mendengar kata Mesias, yang mereka pikirkan adalah seorang pemimpin besar. Pemimpin ini akan melawan pemerintahan Roma, menggulingkan pemerintahan Roma, maka orang Israel nantinya akan berjaya begitu, kurang lebih. Tapi pada kesempatan ini, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau kita melihat pada nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria dalam nyanyiannya, ada 3 kali kata kelepasan disebut, atau kata lepas disebut. Di ayat 68, ayat 71 dan 74. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca begitu ya, dalam Alkitab biasanya kata-kata yang diulang dalam satu perikop, gitu dalam satu bagian Alkitab yang diulang terus-menerus, itu punya makna yang mendalam atau punya makna yang penting, ada penekanan di situ Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini penekanan kata lepas dimaksudkan bukan secara politis, bukan berarti bahwa Allah akan benar-benar datang lalu menumpas begitu ya sang penjajah Roma itu, tapi pada kesempatan ini akan memberitakan bahwa manusia akan dilepaskan
Kalau kita lihat yang dilepaskan, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, manusia dilepaskan dari maut. Ketika Allah datang ke dalam dunia, maksudnya adalah supaya manusia dilepaskan dari maut. Manusia selama hidup dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, sebelum Yesus datang, mereka dihantui oleh maut, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang dihantui maut. Maut menjadi satu yang mengerikan, dan orang-orang takut, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang takut. Nah, maut itu menjadi masalah yang sangat besar. Setiap orang yang dikatakan dicengkeram oleh maut, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, pertama-tama Tuhan datang memberikan jaminan bahwa kita akan diselamatkan oleh maut. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat bahwa kelepasan yang kedua disebutkan bahwa kita akan dilepaskan dari segala dosa-dosa kita. Maut adalah upah dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Di Roma 3 kalau kita baca demikian, upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika pada zaman itu orang masih menunggu-nunggu kapan Yesus akan datang, pada saat ini Yesus telah datang, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa-dosa, sudah dilepaskan dari maut. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempersiapkan Natal, menyambung dengan kemarin begitu ya, khotbah di hari Minggu, dikatakan jangan hanya menyiapkan pakaian tapi juga hati. Maka betul, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu betul-betul mempersiapkan hidup kita, membawa hidup kita yang murni, yang tulus, yang menjauhi dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena kabar baiknya, kita tidak lagi berusaha sendiri, Bapak Ibu. Kalau dalam Alkitab dikatakan orang-orang berusaha keras untuk mencapai gitu ya kesucian dengan hukum Taurat, mereka berusaha menaatinya, tapi pada akhirnya akan jatuh juga. Sekarang, ketika Yesus sudah datang, kita diberikan jaminan bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan oleh karena kita, tapi karena keselamatan itu, oleh karena Juru Selamat yang datang dari keturunan Daud itu, Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan datang, dia yang akan, Bapak Ibu Saudara, menebuskan kita, dan sudah pada saat ini. Itu juga, Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa kita patut berbahagia kalau sekarang dalam Natal yang sedang kita tunggu, kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa. Nah, karena itu kita perlu menjaga diri kita tetap jauh dari kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata melepaskan juga di situ memperlihatkan bahwa kita dilepaskan dari kehidupan kita yang lama. Dikatakan bahwa Tuhan juga akan mendatangkan begitu ya. Pada zaman itu, Yohanes Pembaptis datang mempersiapkan jalan. Dan dari dialah, maka Bapak Ibu Saudara, akan ada berita tentang keselamatan. Dia akan mendidik orang-orang dalam kebenaran. Makna ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berhenti sampai ke Yohanes Pembaptis, tapi seutuhnya kita melihat bahwa kelepasan yang diberikan oleh Allah juga adalah untuk mendidik kita, sehingga makin hari, Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan menjadi semakin benar. Kalau dulu hidup kita jadi hidup yang bebal, kita hidup dalam keadaan yang mengerikan, kita hidup dalam kebodohan kita, menikmati akan segala hal yang salah, yang tidak benar. Tapi sekarang Allah sudah datang dan Ia mendidik kita ke dalam kebenaran. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu untuk menerima kebenaran itu. Kalau Tuhan datang, Tuhan sudah datang. Ia sudah melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari maut, bahkan Ia memberikan kepada kita sebuah didikan yang baru, jalan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Maka hiduplah dalam jalan itu. Demikian, Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya ketika Natal, kita menyambut Natal dan menunggu kedatangan yang kedua, gitu ya. Kita bukan hanya mempersiapkan kembali seperti hari Minggu yang mempersiapkan baju saja, tapi hati kita, dan terlebih khusus ketika menyiapkan hati kita mau sama seperti apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari maut, memberikan kita jalan hidup yang baru, maka sepatutnya lah menunggu kedatangan yang kedua, kita hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan berikan. Berbahagialah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, membagikannya ketika saatnya tiba.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya ya Tuhan, keselamatan atau kelepasan itu sudah hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa ketika Kau turun ke dunia, Kau melepaskan kami dari dosa, dari maut ya Tuhan. Bahkan dari cara hidup kami yang lama, Kau menjadi kami kepada kebenaran ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang tolong kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari kami dapat menjaga kehidupan kami. Dan hari demi hari ya Tuhan, biar kiranya Peristiwa Natal mengingatkan kami bahwa kami sudah memiliki hidup yang baru ya Tuhan. Dan kiranya Kau yang menuntun kami, menolong kami ya Tuhan, hari demi hari menjalani hidup kami seturut dengan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga setiap pokok doa yang akan kami naikkan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Kau yang menjawab sesuai dengan murahan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan persetujuan doa kami. Selanjutnya ya Tuhan, angkain kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Tibalah saatnya bagi kita untuk sekarang kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun hidup kita masing-masing sampai hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih setianya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami tahu kami bisa hidup sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati waktu ini ketika kami akan menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Kau berkati Tuhan dan Kau mendengar seruan kami, Kau mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk ibadah hari Minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Doakan untuk setiap penatalayan, jemaat yang hadir, juga jemaat-jemaat supaya semakin banyak yang bisa datang untuk beribadah dan melayani bersama-sama. Kita bersyukur kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, dan biarlah kita semakin mempersiapkan diri untuk merayakan dan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga berdoakan juga untuk persekutuan doa YABES ini supaya tetap berjalan dengan baik, sekalipun masih streaming, kita benar-benar bisa sungguh-sungguh menyatukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk ibadah hari Minggu, berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi dia supaya dia boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk setiap penatalayan yang lain supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir, dan kami rindu semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang bisa hadir. Bahkan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru supaya lebih banyak lagi orang-orang bisa bersama-sama bersekutu melayani Tuhan bersama-sama di gereja-Mu di sini. Berkati untuk setiap peralatan dipakai Tuhan supaya semua boleh dilancarkan, sekalipun peralatan kami sangat sederhana, tapi biarlah Tuhan pakai yang sederhana untuk bisa untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk keamanan, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan. Kami bersyukur kami sudah boleh masuki Minggu Advent yang keempat Tuhan, dan persiapkan hati kami masing-masing untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Berdoa juga untuk persekutuan doa YABES ini supaya bisa tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Ya Tuhan yang tolong setiap anak-anak-Mu yang sudah setia bersama-sama berdoa, biar kami benar-benar boleh disatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk persiapan-persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Kita doakan untuk acara-acara yang sedang dipersiapkan, juga hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat-jemaat supaya mereka bisa membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan di hari Natal ini. Kita juga doakan untuk keamanan, khususnya di dalam masa-masa Natal dan Tahun Baru, supaya Tuhan yang jaga, Tuhan pelihara, aparat bisa menjaga dengan baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua boleh dilancarkan dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persiapan Natal. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk persiapan-persiapan Natal sudah semakin dekat. Beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan sedang dilakukan, acara-acara yang sedang dipersiapkan, juga hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka,
supaya mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati keamanan sini melayani juga, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Biarlah aparat bisa menjaga keamanan gereja kami dengan baik sehingga seluruh rangkaian acara Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar. Juga kami berdoa, Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati setiap kami supaya kami boleh memperoleh berkat Natal lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani firman-Mu. Kami serahkan juga untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan juga sediakan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong doakan kami sekeluarga supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, menjadi berkat. Dan juga doakan untuk anak-anak kami supaya mereka boleh terus punya hati yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Mereka boleh diberkati di dalam usaha pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga hamba-Mu, berkati kami yang melayani supaya kami boleh diberkati, kami boleh menjadi berkat, kami boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak kami juga, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau lancarkan, Engkau curahkan berkat-Mu, dan Engkau sendiri yang akan memberkati setiap hal yang mereka kerjakan. Kau buat mereka berhasil, Tuhan. Pimpin masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberi yang terbaik untuk mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita, berdoa untuk kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, pergumulan. Kita doakan supaya mereka boleh tetap setia, tetap teguh iman mereka di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Kita juga selipkan doa untuk saudara Dinata dan Dona yang akan melangsungkan pernikahan pada minggu ini, biar semua boleh dilancarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka, keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dan biarlah mereka boleh diberkati dan mereka juga boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami juga serahkan Tuhan keluarga-keluarga mereka, pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh tetap setia, tetap teguh iman mereka, Tuhan, dan mereka boleh tetap menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga untuk mereka yang kurang sehat, biar Tuhan yang memberi kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara Dinata dan Dona yang akan melangsungkan pernikahan minggu ini. Tuhan juga pimpin sehingga semua dilancarkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita. Kita doakan biar mereka diberi kekuatan, kesehatan, diberi hikmat, bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya untuk menyongsong tahun yang akan datang, di mana sudah banyak prediksi akan terjadi resesi yang lebih sulit lagi ekonomi. Tapi kita tetap berdoa Tuhan berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa tetap menstabilkan ekonomi negara kita. Kita doakan juga untuk pemilu, biar Tuhan yang campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, Tuhan. Kami terus berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan hikmat, bijaksana di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini. Khususnya Tuhan, untuk menyongsong tahun yang akan datang, di mana sudah diprediksi akan terjadi resesi ekonomi yang lebih sulit dan lebih berat lagi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilihkan kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa menstabilkan ekonomi negara kami, Tuhan. Kami hanya berdoa, mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan, banyak pertobatan yang terjadi di negeri ini, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Kami berdoa untuk pemilu yang akan datang, Tuhan kirimkan dan Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang setia dan mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan
masa depan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang mengadakan dan merayakan Natal, biar Tuhan yang menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik, keamanan juga boleh terjaga, dan khususnya jemaat-jemaat boleh sungguh-sungguh merayakan Natal bukan hanya sekedar rutinitas, tapi mereka boleh memaknai setiap Natal yang Tuhan masih izinkan kita jalani. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun itu berada. Mereka yang merayakan Natal, Tuhan, kiranya berkat-Mu dicurahkan. Engkau menjaga, memelihara Tuhan, sehingga perayaan-perayaan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik, biar Tuhan sendiri yang menghalau. Pakai aparat-aparat kami untuk boleh tetap menjaga keamanan negara kami, Tuhan. Kami serahkan juga supaya Natal demi Natal yang kami lakukan bukan sekedar rutinitas, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh memaknai Natal demi Natal yang Tuhan masih izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka boleh sungguh-sungguh datang beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berikan yang terbaik persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga menaikkan doa-doa kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati supaya uang ini boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menjaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.